Terima kasih pemirsa Banyuwangi 1 TV, Anda masih bersama kami. Masih dalam dialog khusus di mana kita mengenal lebih dalam sosok Michael Edy Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, sosok pengusaha sekaligus juga politikus. Nah, tadi kita sudah membahas beliau kecil, remaja, menjadi seorang pengusaha, dan sekarang ini yang mungkin pemirsa tunggu-tunggu ya, kenapa tiba-tiba sosok Michael banting setir ke dunia politik? Ada kata-kata sumbang, wah jangan-jangan untuk ini, untuk itu, begitu. Nah sekarang kita akan langsung dengarkan dari mulut beliau, kenapa tiba-tiba banting setir ke dunia politik. Pak Michael, ya, sudah banyak pelajaran yang kita dapat dari cerita Pak Michael tadi, dari kecil hingga kemudian berusaha, bahkan ada unsur-unsur mistisnya juga. Luar biasa, Banyuwangi kalau nggak ada mistis nggak asik ya Pak ya. Oke, nah kemudian sekarang Pak Michael, apa yang menjadi apa istilahnya poin kemudian Pak Michael, oke, saya terjun ke dunia politik. Ya. Oke. Jadi gini, bahkan mungkin ya, waktu saya mencalonkan 2019 kemarin, serangan itu bukan main ya. Selain syukuras dan juga bicara bahwa tujuan saya di dunia politik itu hanya melindungi usaha, cari kerja dan sebagainya. Kenapa saya masuk ke dunia politik? Sebetulnya saya juga nggak suka politik, nggak suka saya, nggak senang. Dan saya juga banyak teman-teman politik lah di Banyuwangi. Ketika saya jadi pengusaha, ya setelah saya jadi pengusaha tahu saya cukup dikenal waktu itu kan pasti banyak lah yang mendekat dengan saya, khususnya orang-orang politik. Dan saya juga ketemu Bupati Ratna, kan itu kan dunia politik, tapi saya tidak ngerti politik, tidak tahu. Keluarga juga tidak ada yang berpolitik, dan juga saya tidak pernah dan tidak ngerti politik, nggak ngerti saya. Yang saya ngerti cari duit sebagai pengusaha. Jadi saya dekat dengan Bu Ratna, dan kebetulan kalau saya cerita tentang orang politik ya nggak enak lah. Tahu sendiri masyarakat kan sudah nggak percaya kepada orang politik. Itu sejak dulu. Ya, pokoknya orang politik itu tidak bisa dipercaya. Yang tidak bisa dipercaya, yang tidak mempercayai orang politik itu bukan masyarakat kecil loh ya. Semuanya. Jadi semua kalangan berarti? Semua kalangan pengusaha itu tidak percaya kepada politik. Bahkan orang yang ditunjuk, dibentuk politik itu tidak percaya kepada orang politik. Nggak suka. Pengusaha nggak suka. Contohnya ini, setelah saya jadi ketua DPC Partai Demokrat, saya membeli meja peralatan kantor itu kan. Kalau saya dulu belanja kantor saya dan sebagainya, saya beli ini kirim gitu kan. Kita bayar ongkosnya itu bayar di tempat di sini, ya itu. Jadi saya belanja, pernah belanja meja apa semua, saya minta kirim ke Partai Demokrat Banyuwangi, jalan ini itu kan, kirim ke sana. Saya tunggu sampai 1 minggu kok nggak datang ini ya. Saya telepon, loh kenapa? Mohon maaf Pak, ongkosnya harus dibayar dulu katanya. Karena enggak percaya dikirim ke partai politik, jadi harus dibayar dulu. Sedangkan mau menghubungi saya katanya, enggak, nomor telepon nggak nyatat, hanya alamat saja. Itu apa menandakan apa? Pengusaha itu nggak percaya. Ini orang kalau diakalin nggak bisa ngurus gitu loh. Orang politik mungkin dianggap orang yang jahat gitu. Jadi nggak mau, nggak suka kan begitu. Contoh kedua perbankan BUMN kan punya pemerintah. Pemerintah terbentuk karena politik, kan itu. BUMN, Bank BRI semua kan punya BUMN. Direksi itu loh dipilih karena politik juga, kan itu. Coba tanyakan ketika kredit sekarang, orang politik tidak dikasihin, sudah ada komitmen di perbankan, orang politik tidak boleh dipinjemin, berarti nggak ada yang dipercaya. Sudah ada track record yang buruk, apakah seperti itu Pak? Tidak, nggak tahu itu, bukan track record per orang, tapi track record politik. Mungkin ya, kan itu.
Dulu saya sebelum terjun ke dunia politik, saya ini pengusaha, mau butuh duit, mau usaha kemana-mana. Dulu kan saya melintas usahanya kan itu. Butuh duit, utang bank berapa, 40-50 miliaran, itu enak. Kan itu. Setelah saya terjun ke politik, ya saya sudah bayar beberapa, sudah gitu kan ya. Tinggal dikit lah, ada anak saya yang anu. Itu sudah nggak bisa, kita mau tambah itu nggak bisa. Mau tambah kredit itu nggak boleh, nggak ada. Sudah ada kode etik, orang politik nggak boleh pinjemi utang kan itu. Mungkin ya karena nggak dipercaya. Kan keliru. Kita yang mengambil kebijakan nggak dipercaya. Itu loh kadang-kadang saya bisa pusing ya. Ini ya mungkin akibat ulah-ulah orang politik sendiri. Oknum-oknum ya. Oknum-oknum, jadi politiknya yang dibuat jadi sasarannya. Kan itu. Saya juga mau protes gitu loh. Kenapa? Tidak semua orang politik itu jahat. Tidak semua orang politik itu tukang ngakalin. Tapi semua diratakan. Pokoknya orang politik itu tidak ada fasilitas tentang uang perbankan dan sebagainya. Tidak ada, susah. Kan itu. Kecuali sebelum dunia politik sudah tahu, ya track recordnya tahu, mungkin masih ada. Tapi mau tambah lagi itu ya juga sulit. Kalau orang politik murni pinjam utang, nggak bisa, kecuali apa? DPR yang di SK-nya dibangkan. Disekolahkan. Karena ada kepastian bayar kan itu. Tapi kalau di bank lain itu dibatasi bener, nggak dipercayai. Berarti kan Pak Michael tahu bahwa ternyata dunia politik itu konotasinya kan negatif. Negatif. Nah kemudian kenapa terjun ke politik juga, Pak? Ya, jadi saya dekat dengan Bu Ratna. Bu Ratna diserang Persewangi, PSSI waktu itu, karena tidak mau mengucurkan dananya. Ya, serang habis-habisan. Bu Ratna tidak mau mengucurkan dananya karena ketika kucurkan dananya itu habis, katanya Ibu itu dibuat permainan uangnya, sehingga tidak mau mengucurkan dananya. Nah, karena diserang ramai, dihujat Bupati. Akhirnya ngomong sama saya, kamu mau ngurus nggak PSSI? Persewangi. Kalau mau, ya nanti saya akan memberikan anggaran. Kelola yang baik. Bilang gitu. Wah, saya tidak pernah ngurus bola. Saya senang bola, tapi tidak pernah ngurus. Tapi ini saya lihat bahwa Persewangi perlu pertolongan. Sehingga saya siap. Oke, saya siap. Tapi saya minta syarat, saya bilang gitu. Nanti kalau orang yang masuk ke Persewangi, anak-anak Persewangi itu harus ada fasilitas sekolah. Persewangi kan ada U10, 12, anak-anak itu kan, kita membina anak-anak kecil. Anak-anak itu Pak, woi kalau masuk Persewangi senang sekali. Semua dikorbankan, sekolah nggak apa-apa, nggak peduli sekolah. Pokoknya masuk Persewangi. Orang tuanya begitu. Kalau sudah masuk U10, bahkan ada yang supaya keterima U10 ada yang bayar pengurus begini-begini, itu ada aja supaya dimasukkan kan itu. Karena senang. Tetapi ketika masuk Persewangi ada yang 1 bulan kita training kan itu kan. Sekolahnya bagaimana? Sehingga saya minta kepada Bu Ratna supaya saya diberi guru khusus untuk memberikan tambahan. Atau ada sekolah khusus yang nampung atlet-atlet Persewangi. Saya beberapa opsi-opsi begitu. Ya. Sedangkan yang besar, yang sudah dewasa, waktunya kerja, ketika berprestasi itu harus diangkat jadi pegawai negeri. Saya ngajukan itu. Kalau itu, saya mau ngurus. Sehingga saya ada kompensasinya ketika ngurus ini, yang satu dikorbankan harus ada imbal baliknya. Dan Bu Ratna setuju saya mau ngurus seperti itu. Tapi saya bergeningnya ke Bu Ratna seperti itu. Nanti ke depan ketika maju, saya atlet berprestasi itu harus diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah. Kan itu. Ya. Saya jadi PSSI, kan semua orang politik itu kan punya survei. Bahwa yang punya masa itu ketua PSSI. Karena punya masa real kan itu kan. Kan itu. Sehingga ketua umumnya kan tahu ribut-ribut dulu. Woi, sampai nyawa pun
bisa bahaya taruhannya. Kasar semua gitu ya. Pak perebutan ketua umum PSSI begitu kan. Karena itu surveinya siapa yang menguasai PSSI itu yang punya masa. Kan itu. Nah, saya ketua PSSI di sini ketika politik 2009 pileg kan itu banyak yang mengejar saya. Ingin minta bantuan ke saya. Saya ketua PSSI, kedua saya dekat dengan bupati. Jadi semua banyak yang mendekat. Dan ada karyawan saya, ya, itu ngomong sama saya, Pak, ini ada orang baik, ingin ketemu Pak Michael. Siapa? Ini orang PDI katanya. Orangnya baik. Ya, orang tahu lah saya dulu membantu beliaunya. Sekarang beliau setelah jadi nggak nyalon di sini, pindah dapil. Saya nggak mau, teman saya banyak orang politik, nanti saya bantu nanti yang lainnya gimana? Enggak, Bapak ini ingin ketemu Pak Michael saja, ingin ngobrol-ngobrol lah tentang politik begitu. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau lah, saya nggak mau politik-politikan sudah. Wes, saya pokoknya nggak mau. Tapi dikejar terus ya. Saya gitu, terus orang itu kamar-kamar air disewa semua. 2 bulan. Tempat basisnya, tim-timnya itu di sana kumpulnya. Sekarang ketika disewa 2 bulan, saya tiap hari di air, masa ketemu nggak mau gitu kan? Pinter nih ya, ngambil hati Pak Michael ya. Iya, akhirnya ya sudah, oke, ketemu gitu kan. Beliau paparan. Wah, memang orangnya baik. Orang kaya, baik, sabar, ganteng gitu kan. Menyenangkan lah. Bicara menyenangkan, baik. Saya diarahkan digiring. Cuci otak saya gitu kan. Tapi bukan untuk membela dia pertama, berbicara politik. Saya tahu Pak Michael berjuang untuk rakyat, untuk masyarakat begini. Percuma Bapak pakai uang, Pak Michael pakai uang pribadi pasti. Nggak mungkin. Yang bisa untuk mendongkrak ini saling mendukung, itu melalui jalur politik. Karena semua tergantung dari politik. Rakyat mau melarat, mau kaya, mau apa, itu tergantung dari kebijakan politik. Dia mengatakan itu, terus wajarin begini, terus ngomong. Akhirnya saya memang tersentak kan, memang saya tujuan untuk membantu, tapi kan saya tidak mampu. Berapa kemampuan saya memberikan bantuan, keuangan saya. Ini dia cerita, kekuatan negara begini kan. Itu. Akhirnya besok Pak Michael, udah nanti program saya, nanti Pak Michael yang ngatur. Bantu rakyat begini gitu. Banyak lah ya tentang politik ini. Saya mulai tertarik. Politik apa saya belajar. Dengan politik, gitu. Oh, ternyata untuk membantu rakyat sejahtera, untuk menolong rakyat itu melalui jalur politik, melalui kebijakannya. Saya dekat dengan bupati. Ya. Saya hanya dekat-dekat aja. Tapi ketika saya orang politik, ketua partai pengambil kebijakan, bupati itu bukan karena teman. Mereka mungkin akan ada bergening untuk program-program ke sana. Saya di dunia politik, saya kan hanya ngomong saja. Bisa dilaksanakan, bisa tidak, kan begitu. Akhirnya saya mulai belajar politik itu, belajar buku-buku tentang politik, begitu. Saya tertariklah sama beliau ini. Gitu. Dan dia cerita, sudah habis gini Pak Michael, saya dibantu. Ternyata suara saya masih kecil itu. Pak Michael bantulah ini untuk rakyat. Pak Michael kan untuk rakyat gitu kan. Akhirnya saya kenalkan dengan Bupati Ratna, saya kenalkan ke semua kekuatan saya, PSSI, saya ngomong begitu ya. Kepala desa, saya ngomong. Saya kan tidak ngerti, pokoknya saya bicara bahwa ini mempunyai tujuan untuk kepentingan rakyat. Mulai saya terjun langsung, bukan terjun ke politik, terjun bagaimana orang percaya kepada Bapak ini. Kan itu. Nah, setelah selesai, cepet beliau jadi, ya sudah, saya jadi selesai. Kan itu. Saya sudah selesai, saya kan tidak ada tujuan apa-apa, tidak minta apa-apa. Mau dia sendiri yang janji, ya sudah janjinya gimana saya nggak tahu. Pokoknya programnya melalui saya tunggu saja. Nah, setelah selesai, dulu kan pilpres kan lain dengan pileg.
setelah pileg pilpres, kan itu. Setelah pileg selesai sudah jadi, saya ngurus PSSI waktu itu mau pertandingan kan itu. Saya di lapangan. Nah, di lapangan ada lagi yang cari saya, tim presiden, kan itu. Mencari saya latihan sepak bola, saya dicari gitu loh. Dan cerita, saya kan punya dasar politik sudah kan tahu. Tapi saya tidak mau lagi lah, sudah selesai lah, saya bantu ini aja. Sudah, saya kepengen tahu buktinya gitu. Akhirnya dia datang, timnya Pak SBY Budiono, datang terus. Kebetulan teman saya juga yang datang ini ngomongin, Pak, kalau DPR itu bisa, tapi lebih dasar ini presiden ini. Semua tergantung presiden. Karena saya tahu dasar politik, akhirnya ya enggak lah. Capek saya nggak mau, saya ngurusi bola saja. Tapi tiap hari nemuin saya terus gitu kan ya. Gini aja sudah Pak Michael ke Surabaya dulu lah. Temuin, gitu loh. Ada timnya Pak SBY. Memang saya sih senang Pak SBY. Tapi saya nggak ngerti politik, senang presiden Pak SBY. Ya, sudah tegas, ganteng gitu ya. Menyenangkan lah. Pokoknya saya senang karena Pak SBY-nya gitu. Siapa tahu tuh Pak SBY, Pak Michael itu. Jadi saya ikut ke Surabaya. Hanya ikut-ikutan saja. Ngelihat di sana, gimana sih? Setelah dari sana saya dipaksa jadi ketua timnya pemenangan SBY di sana. Dikeluarkan SK-nya, pokoknya ketuanya Pak Michael bilang gitu. Berarti kalau kata orang banyak ketiban sampur ya Pak? Ya, itu ya? Pokoknya ketuanya Pak Michael gitu. Akhirnya saya pikir-pikir gitu. Ya cerita sudah. Programnya nanti Pak Michael yang ngatur begini. Ya gitulah. Saya akhirnya mikir-mikir, ya sudah, nggak apa-apa lah demi Pak SBY. Karena saya senang Pak SBY, bukan senang dengan partainya. Sosoknya berarti ya. Kebetulan Partai Demokrat amburadul di Banyuwangi. Ketuanya di demo dan sebagainya, rusak lah, namanya nggak bagus. Saya nggak ngelihat partainya, tapi ngelihat Pak SBY-nya. Saya jadi ketua tim pemenangan SBY Budiono. Saya kalau kerja itu all out pasti full. Semua kekuatan saya punya base 2 untuk Persewangi. Saya langsung blok gambar Pak SBY. Jadi jalan-jalan naik base gambar Pak SBY. Kapannya Pak SBY yang punya base satu-satunya itu dari Banyuwangi. Dipikir partai gitu loh. Padahal saya hanya pemenangan saja. 2 base saya punya. Saya printing Pak SBY. Itu kan. Singkatnya setelah selesai Pilpres, saya nyerahkan ke tim pemenangan, yaitu Profesor Subur, mantan Ketua Partai Demokrat dulu. Saya bilang, Prof, saya sudah selesai. Saya bilang gitu. Ini Banyuwangi sudah menang. Udah, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan Pak SBY bisa bermanfaat untuk rakyat saya. Terus Profesor Subur itu, Pak Michael tahu keadaannya Demokrat Banyuwangi, tahu ketuanya, oh tahu ini. Kan itu kan ribut. Pak Michael mau nggak membantu Demokrat katanya. Waduh, apalagi Prof, saya bilang gitu. Saya nggak mau lah ketua partai, lagi pula itu saya ini loh orang keturunan, saya bilang gitu. Apakah bisa jadi ketua partai? Oh, kalau Demokrat itu nasionalis, religius Pak Michael. Pak Michael kan orang Indonesia, warga negara Indonesia kan itu kan. Semua bisa. Kalau Pak Michael mau, tolong dong dibantu Demokrat Banyuwangi. Pak Michael ketemu ketua Jawa Timur, ini nanti saya telepon. Pak Michael nemui sana gitu. Tapi pikiran dulu. Setelah saya pikirkan, saya jajakin. Saya tanya, gimana sih politik itu? Bagaimana caranya menjadi ketua gitu kan? Saya belajar begitu. Saya sih bisa lah untuk membesarkan partai, kan itu. Saya mulai, karena saya kan belajar politik dengan PDI itu. Dengan itu kan tahu. Akhirnya saya tahu. Ya sudah, saya coba. Saya ketemu ketua Jawa Timur. Saya dari Profesor Subur. Saya diminta untuk membantu Partai Demokrat. Ya Pak Michael kalau sedia begini persyaratannya gini. Bisa didukung oleh 25 ketua PAC, 24 ketua PAC begitu kan, gini. Oh iya, kalau mengenai itu gampang, saya sanggup gitu. Ya, saya pulang, saya undang ketua-ketua PAC begitu. Saya menyampaikan visi misi begini, rupanya mereka tertarik dan mendukung saya.
supaya saya mencalonkan, kan itu. Oke. Tapi kembali di dunia politik bukan memilih yang baik, tapi memilih temannya dan sebagainya yang kuat backingannya, kan begitu. Oke. Jadi saya terganggu di sana. Gitu. Oke Pak Michael. Nah setelah kemudian Bapak resmi jadi ketua DPC Demokrat Banyuwangi begitu. Big achievement atau misalnya capaian tertinggi yang pernah Bapak raih apa selama jadi ketua DPC Jadi Demokrat? setelah jadi ketua partai, Demokrat prahara. Oh, oke. Ada Ketua umumnya Nasubanindo dengan korupsi. Oh. Digoreng lah musuh-musuh politik. Oke. Setiap hari kalau melihat TV semuanya itu tidak ada acara khusus. Acaranya itu Demokrat korupsi. Oke. Kan ditangkap semua. Terus itu. Saya ketua partainya. Wah, baru jadi ketua partai diajar. Ya, bahwa Partai Demokrat korupsi. Kan itu. Tapi saya tetap berjuang, tapi ya hancur-hancur gitu. Orang-orang ngomong, tinggalkan aja Pak, baik buat apa kok jadi ketua partai korupsi kan itu. Saya tetap karena saya sudah komitmen untuk membesarkan Demokrat dan saya tahu. Akhirnya saya tetap berjuang. Nah, itu. Berjuang turun, tapi saya turunnya itu paling tinggi ya. Di antara lain-lainnya itu kayak Jember itu dari 10 jadi 1 ya. Anggota DPR-nya. Ya, lainnya turun semua. Kita turun. Kita 5 dari 10. Itu loh, separuh tapi itu. Turun anjlok terjun payung. Kita masih ada 5, ada wakil ketua pimpinan lagi ya. Masih selamat itu. Lainnya sudah ambrol semua gara-gara itu. Kan itu. Nah, setelah itu bukan 1 tahun, 2 tahun, terus sampai periode 2019 ini pun masih kan terasa, tapi tetap kita penetrasi gitu ya. Terus meyakinkan rakyat dan juga saya sebagai musuh bersama, saya ditargetkan oleh ya orang-orang oknum lah ya, bagaimana Demokrat itu nggak ada suara. Alhamdulillah Demokrat bisa dapat naik. Dari 5 menjadi 6 sekarang ini. Saya alhamdulillah jadi dan wakil ketuanya saya jadi pimpinan DPRD. Jadi naik 6 begitu. Nah tentunya menghadapi hal ini kan satu hal yang sangat dilema bagi seorang Michael begitu kan, menjadi ketua DPC Partai Demokrat yang memang kondisinya masih belum stabil lah begitu Pak. Lalu langkah-langkah dari Pak Michael ketika itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini loh ya, hadir untuk rakyat begitu. 2014 saya sudah turun meyakinkan rakyat. Saya habis banyak untuk meyakinkan rakyat. Melalui kita turun ke lapangan, kampanye, ya Sobo Deso, itu terkenal itu. Setiap desa saya datengin, mengadakan acara besar-besaran untuk melakukan pendidikan politik. Bahwa yang bisa mengubah nasib rakyat itu politik. Maka jangan salah pilih, pilihlah orang yang baik, orang yang mau memikirkan rakyat. Kan itu. Survei saya tinggi. Tahun 2014, tinggi surveinya. Bahkan Pak Dekarwo itu ngomong, udah ini dapilnya Pak Michael tinggi. Dapil lain, saya nggak nyalon waktu itu. Tapi kita tetap melakukan pendidikan politik. Kita surveinya bisa 10. Paling sedikit 10 waktu itu. Jadi saya senang udah naik. Kan itu. Meyakinkan melakukan pendidikan politik yang dikenal pendidikan politik modern. Kan itu. Saya tidak ngomong bahwa pilih Demokrat yang baik, tapi pilih yang baik. Walaupun tidak Demokrat, tapi tolong jangan main-main karena uang. Kan itu. Terus nyari, ternyata masyarakat masih tidak percaya, dapat 5. Dapat 5. Terus saya turun ke 2019, bukan 2019 dapat 6. Surveinya itu 10-12, tapi dapat 6. Saya masuk itu. Itu saya melakukan pendidikan politik, terus meyakinkan rakyat. Saya ingin berjuang. Saya ingin mengubah nasib rakyat. Begini. Percaya, gitu kan? Tapi pada saat pemilu, coblosan, hilang semua dengan uang. 25.000 padahal. Oke, hanya 25.000 rupiah. 25.000 rupiah pindah.
Nggak memilih saya. Itu desa saya yang diajar semua. Ya bagaimana, kan tahu basis saya bagaimana. Itu diajar oleh lawan-lawan politik. Sehingga dengan uang itulah rakyat memilih karena uang. Nah, ini yang penting Pak begitu, karena bisa dibilang bahwa politik uang masih istilahnya terus berjalan begitu. Nah, kalau Pak Michael sendiri usaha struggle apa agar masyarakat, dalam arti tadi dikatakan pendidikan politik, agar jangan memilih karena uang. Bagaimana meyakinkan agar masyarakat itu melek seperti itu Pak? Jadi imbas dari 2014 itu masih ada. Mereka akhirnya sadar. Ternyata apa yang dikatakan Michael itu ada benarnya. Nah, 2019 sampai sekarang kita tetap turun kan itu kan. Kalau dulu kita mengadakan acara bentuk musik yang datang itu 2.000 bahkan 5.000, itu kan hanya kepingin cari musiknya saja. Nah, strategi itu sudah kita rubah bahwa saya ingin ketemu face to face. Sambil karena saya pimpinan DPRD, kita turun ke lapangan, saya ingin serap juga aspirasi masyarakat sambil melakukan pendidikan politik. Saya tahu apa yang diinginkan rakyat, kepingin apa, saya bisa membuat kebijakan-kebijakan dengan kekuatan saya wakil ketua, ya sambil melakukan pendidikan face to face, ketemu. Kan itu. Nah, tahun 2000 terakhir ini, 2023, saya lebih intens ketemu masyarakat. Semua dapil saya, ini sebagai percontohan juga ini. Satu desa saya masuk. Setiap masuk itu sekali ada yang 6 kali per desa. Sekali pertemuan itu 500 sampai 1000. Pertama 100, saya pikir kan efektif 100 lah supaya tahu mendengar, enak. Saya ingin dialog, apa yang saya perbuat ke depannya, bagaimana itu dialog. Pertama 100, kok tenang, 200 tenang, 300 tenang. Sehingga saya memutuskan sudah supaya untuk menghemat waktu 500. Jadi ketemu 500, bukan hura-hura musik, tapi kita dialog. Saya ngomong, saya tanya satu persatu, ayo, apa yang saya bantu? Persoalan apa di desa? Saya ngomong, terus melakukan pendidikan politik, nggak perlu memilih saya. Sehingga saya dapat penghargaan dari Time itu kan begitu. Saya tidak ngomong Demokrat paling baik, pilih Demokrat akan sejahtera begini-begini. Yang utama bukan itu. Tapi saya katakan melalui pendidikan politik, politik yang mengubah nasib rakyat. Kalau rakyat ngawur memilih calon-calonnya, itu yang jadi korban rakyat itu keluarganya semuanya menjadi korban. Saya katakan begitu. Dan saya akan ceritakan secara gamblang, saya katakan perusahaan. Saya namanya pengusaha kan saya tahu. Saya ceritakan supaya tahu ini seperti perusahaan. Ya, rakyat itu punya perusahaan, namanya Banyuwangi, yang punya modal duit yang setiap tahun dalam bentuk APBD 3,3 triliun sampai 3,5 triliun. Itu uangnya rakyat yang harus dihabiskan. Yang bisa mengambil itu DPR dan bupati kan. Ya, yang bisa mengambil kan antara DPR bupati kolaborasi membuat program untuk apa 3,3 triliun ini kan itu kan. Nah, bupati dan DPR itu yang dipilih rakyat. Berarti rakyat itu memilih pegawai. Ya, kan DPR kan wakil rakyat. Wakil rakyat itu kan bosnya rakyat. Kalau bosnya rakyat berarti kan kita ini kan pegawainya. Berarti petugas rakyat ya Pak ya? Iya, bukan petugas partai. Jadi wakilnya rakyat, kan itu kan. Pegawainya rakyat, kulinya rakyat. Bahkan saya ini jongosnya rakyat, perintahkan saya. Jangan minta, perintah. Anda bos saya, perintahkan saya. Sehingga saya bisa membuat kebijakan yang bagaimana, yang disenangi rakyat. Saya katakan begitu. Jadi, kalau sampean memilih ngawur, berarti memilih pegawai jenengan untuk ngelola perusahaan sampean 3,3 triliun itu, ya dengan orang seperti itu, apa mampu mereka mengelola itu? Saya menggampangkan lah, menggampangkan seperti itu. Kan yang dipilih yang mengelola itu kan, mengelola keuangan itu bersama bupati. Jadi yang dipilih-pilih itu mengelolakan itu. Sehingga apa? Kalau sampai menerima 100.000 pun, jaranglah 100.000. Karena berapa uangnya mereka? Mereka banyak, saya yakin rakyat banyak ditipu lah. Di data, nanti dikasih 100, 150.000.
nggak akan kembali lah. Mereka hanya cuma supaya mereka bimbang dan ragu, mereka tidak akan kembali. Bisa saja tak DP 25.000 nanti sisanya kan begitu bisa. Jadi rakyat walaupun 100.000, berarti perusahaan rakyat itu disewa sudah 5 tahun. Jadi sampean mau dibeli caleg 100.000, berarti perusahaan sampean Banyuwangi sampean sewakan 5 tahun 100.000 itu. Padahal uang sampean triliunan di situ. Ini nih, satu ilmu baru dari Pak Makel. Nah, kan? Kalau rakyat tahu seperti itu, pilihlah yang baik dong. Jangan orang yang suka bohong kepada rakyat, kehidupannya tukang nipu rakyat, dipilih. Ya nanti perusahaan sampeannya ditipu dong. Ya kan? Bahkan sering saya katakan, seorang bos tidak mungkin minta kepada karyawannya. Tidak mungkin minta duit kepada karyawannya. Seorang bos, juragan, tidak mungkin, mana mungkin menghormati mantu-mantu kepada karyawannya. Tapi sekarang keadaannya kebalik. Rakyat mantu-mantu kepada DPR, kepada pejabat. Padahal pejabat itu wakilnya, tapi tetap dimantu-mantuin, kan itu kan. Dan yang terpenting, dia kok minta kepada karyawannya itu loh, minta uang 100.000. Itu kan sama saja. Seorang bos minta duit 100.000. Atau diberilah. Orang bos tahu, saya diberi toh. Lah bos harus sadar dong. Ada apa karyawan saya membeli uang? Pasti ada tujuannya dong. Kan itu. Kok ngasih duit? Orang bos itu udah boleh. Jangan kalau mau kasih duit ya hancurlah perusahaannya Anda. Saya sering katakan begitu. Sehingga harus hati-hati. Tidak perlu pilih Demokrat, tidak apa-apa, tapi harus pilih yang baik. Bahkan saya katakan, kalau ada yang lebih baik dari saya, mempunyai program lebih baik dari saya, memikirkan rakyat, saya ikhlas legowo pilih sana, sehingga bisa mendampingi saya di sana menjadi orang yang baik. Tetapi kalau memilih karena uang, hati saya nggak tenang. Lebih baik minta sama saya saja. Kalau diizinkan boleh itu, tidak melanggar aturan, itu saya mau ngasih duit kalau hanya memikirkan duit itu. Ya kan? Kalau nggak boleh, tapi janganlah ya memilih karena uang. Keturunan, anak cucu kita menjadi korban, kelihatannya enggak. Mana ada hubungan apa milik keturunan kita. Ingat kita punya uang yang besar. Nah kalau tadi Pak Michael menyinggung memilih sosok yang tentunya harus jujur begitu. Kadang kan dilema di masyarakat, kita kan nggak tahu. Terkadang banyak calon-calon yang turun mengatakan untuk rakyat, tapi faktanya ketika menjabat berubah. Itu bagaimana? Makanya semua calon mana ada. Saya ngakali rakyat, pasti untuk rakyat dah. Kan sekarang zamannya handphone kan tinggi. Jadi jangan percaya kepada omongan. Selidiki wong endi arek iki. Kan itu kan. Tek tanggane iku lho ana apa? Lek tanggane diakali terus ngapusan pelit meneng. Yalah, wis nggak mungkin jadi DPR yang amanah. Kan tahu toh, itu kan ngakali loh. Jangan diteruskan walaupun sekarang jadi baik. Itu hanya kedok saja. Maka saya keras mengatakan begitu. Selidiki. Dan terutama harus lihat ketua partainya, bukan partainya lah. Ketua partainya. Yang mengambil kebijakan itu ketua partai. Sehingga kalau sampean lihat waktu tentang korupsi 349 DPR RI, ada seorang DPR ketua komisi, ya kan ngatakan itu kan. Ini Korea ini, ini sombong kalau ngomong. Korea DPR yang ditunjuk itu kan anggotanya. Korea ini, ngomongnya hebat, sombong. Tapi ketika babinya telepon, berhenti, langsung siap. Kan itu kan. Ketika ditanya, beliau cerita, itu Pak Mahfud minta kepada saya supaya mempercepat undang-undang perampasan aset, kan itu kan. Apa yang dijawabnya ketua komisi? Siap asal perintah Bunda. Berarti apa? Memang jujur dia. Semua kebijakan ketua partai. Yang mengambil kebijakan ketua partainya. Ya. Orang caleg ini baik, ketua partainya nggak baik, hancur lah. Jadi nomor satu jangan calegnya, nomor satu justru dilihat ketua partainya. Jadi track record dari sang ketua partai dulu. Ketua partai dulu dilihat, bagaimana kehidupannya, baik tidak, cinta rakyat nggak, mempunyai program rakyat nggak. Kalau nggak, walaupun calegnya ini baik, tidak akan bisa terjadi kebaikan.
Oke. Kadang-kadang caleg sombong kan. Saya ingin berbuat untuk menolong rakyat. Katanya masyarakat pret gitu kan. Gak bisa mas, kalau ketua partainya nggak baik, gak bisa. Mereka akan larut. Berarti setidaknya masyarakat sekarang sedikit banyak sudah memahami atau sudah paham bahwa mungkin itu hanya sekedar kata-kata dari calon legislatif seperti itu? Atau mungkin masyarakat sudah mulai pandai tentang politik saat ini Pak? Banyak yang nggak ngerti. Oh. Makanya saya berusaha, saya kan tidak perlu 100% ngerti. Saya perlu kemenangan, dengan kemenangan itu saya bisa mengambil kebijakan melakukan pendidikan politik supaya rakyat besok itu sadar. Jangan memilih karena uang. Dan hampir semua itu karena uang. Karena pemberian, bukan uang saja ya. Orang memilih karena pemberian. Saya sering katakan, rakyat ini tidak ngerti politik, termasuk tokoh-tokoh politik. Bahkan saya nyinggung, termasuk kepala desa itu nggak ngerti politik. Saya sering katakan begitu. Nggak apa-apa kepala desa tersinggung. Saya bilang, nggak ngerti. Seandainya kalau kepala desa kompak dan melakukan pendidikan politik, selesailah Banyuwangi ini. Tapi kepala desa karena nggak ngerti, mereka apa? Ya sudah mengarahkan rakyatnya apa? Yang memberikan bantuan bangunan kan? Pilihlah ini karena ini sudah memberikan sumbangan paving. Pilih ini karena sudah membangun jembatan. Memang baik, karena mereka tidak ngerti. Lah kalau memberinya pada saat mau pemilihan, terus program yang lainnya tidak ada, terus untuk apa? Jadi mengarahkan rakyat bukan karena pemberiannya, tetapi visi misi programnya. Selama dia DPR, bagaimana track recordnya? Bukan sekarang mau pemilihan diberikan bantuan. Dan banyak tokoh-tokoh mengatakan seperti itu, dan termasuk kepala desa. Tolong ini ya, yang membantu ini, desa ini sama ini, gitu kan. Yaitu jangan lupa, jangan lali. Kan itu. Ya, kalau hanya membangunnya tiap 5 tahun sekali, buat apa diteruskan? Dan itu tuh duitnya rakyat, bukan duitnya DPR. Jangan memilih karena bangunan. Saya itu rugi, wong saya paling banyak saya. Tapi saya tidak ngomong. Jangan pilih karena saya telah memberikan bantuan bangunan. Jangan. Tetapi lihat saya, bahwa saya mempunyai visi misi untuk membantu rakyat ke depan. Saya untuk bagaimana rakyat sejahtera, bukan lihat bangunannya. Kan itu. Sedangkan toko-toko, kadang-kadang saya lihat, saya pernah ke toko ya. Saya gimana Pak? Keadaan masyarakat sini ngeluh. Pak Michael, saya tobat menghadapi rakyat. Sudah rakyat tidak bisa dikendalikan. Udah nggak ngerti tentang politik. Mereka semua minta duit katanya. Mereka semua tidak mau tahu, ada duit dipilih kan. Terus saya tanya kepada toko ini, Bapak ngerti? Kalau saya insya Allah ngerti Pak. Sudah 15 tahun. Saya ikut ngerti saya. Kalau gitu saya coba tanya Pak, Bapak memilih DPR Kabupaten siapa? Itu si A. Karena apa? Ya dia memberi bantuan saya 10 juta untuk pembangunan WC. Ini tuh. Kalau memilih B, memilih DPR provinsi, memilih B. Karena apa? Karena lembaga saya diberi paving. Kalau RI, C, kenapa? Beri pagar. Terus bedanya apa Pak? Bapak dengan rakyatnya, katanya rakyatnya sudah tidak bisa dikendalikan. Katanya kalau nggak ada uang, nggak mau rusak rakyatnya. Itu bedanya apa? Beda Pak Michael. Kalau rakyat diberi uang 50, itu untuk perutnya sendiri. Kalau saya, kan untuk lembaga. Menurut sampean bener kan? Betul kan? Kira-kira betul kan? Iya kelihatannya betul. Tapi saya tanya, loh Pak, Bapak memilih karena sama-sama pemberian loh Pak. Bapak memilih apakah memilih orang A ini, apakah Bapak tahu ini baik? Sampean karena memilih kan pada saat itu mau pemilihan, sampean dibantu. Apakah sampean melihat, menyelidiki orang ini baik selama 5 tahun? Apa yang dilakukan? Kalau hanya 5 tahun membantu sama saja, merampok uang rakyat diberikan kepada Bapak hasil rampokannya. Sampean sudah menyalahkan rakyat 50.000. Bapak sudah berjuta-juta, 50 juta. Ini 50 juta, ini 10 juta. Sudah 100 juta lebih. Sana 50.000. Saya guyonin gini, yang lebih dosa sebetulnya Bapak loh. Gitu. Karena Bapak memilih ngawur. Iya kalau ini orang baik, bagus, good. Kalau rampok, selama 5 tahun nyopeti duit rakyat, terus bagaimana? Apa sampai tidak merasa bersalah? Langsung diem. Tolonglah, rata-rata masyarakat memilih seseorang karena pemberian. Sampai sekarang pun, bergening.
Pokoknya itu Pak Michael gimana? Buatkan saya sumur bor, karena saya butuhkan masyarakat begitu. Kalau bisa membuatkan sumur bor, ada 200 ini untuk memilih Pak Michael. Ya kalau yang begitu kan baik, kalau enggak, hanya sekelas sumur bor, begitu, yang 5 juta, 10 juta. Tapi suaranya diberikan kepada dia, 5 tahun, anak cucu kita tidak ada yang memikirkan. Itu yang sering saya lontarkan. Nah, melalui ini, mudah-mudahan rakyat itu ngerti, kalau ingin baik, keluarga baik, Banyuwangi ini maju, itu politiklah jawabannya, jangan main-main politik. Jangan mau didata KTP begini-begini uang. Lihat dulu yang data siapa, kalau baik, apa-apa lah. Tapi kalau nggak baik, di desanya, di daerahnya tukang ngakali rakyat, copet, bohong, dan kelakuannya nggak benar, jangan diteruskan. Yang jadi korban itu keluarga yang utama. Kelihatannya nggak dampak langsung, tapi yang pasti jadi korban. Itulah. Saya ingin melakukan pendidikan politik kepada masyarakat itu. Mudah-mudahan sadar, karena hanya melalui politik yang bisa mengubah nasib rakyat. Politik dan tentunya orang yang tepat di dunia politik ya Pak ya. Iya, ngerti politik. Karena kebanyakan orang nyalon itu nggak ngerti politik ya. Mereka nyalon itu ingin jadi DPR saja. Dia tidak tahu bahwa DPR itu kulinya rakyat. Dia mau nggak jadi kulinya rakyat? Dia mau nggak jadi karyawan rakyat? Coba tanyakan orang yang kaya-kaya nyalon itu. Mau nggak? Ngerti tidak bahwa DPR itu jadi pegawainya rakyat? Mereka nggak tahu, nggak mau. Karena saya pernah, Bapak nyalon DPR. Keuntungan saya apa Pak Michael? Bilang gitu langsung. Keuntungannya apa? Keuntungannya dapat berkat, dapat upah ning surga wono lah Bang gitu. Belum waktunya saya ke situ. Biarkan Pak Michael saja. Kan itu. Jadi kadang-kadang orang itu dimimiki jadi DPR enak, oleh gaji, oleh fasilitas. Nanti besok bisa keluyuran kemana-mana. Di otaknya yang mau nyalon itu. Sehingga ketika jadi itu bukan rakyat yang dipikirkan. Hanya itu saja. Berarti selama Pak Michael terjun di dunia politik, kira-kira berapa persen sih calon-calon legislatif yang memang mereka paham politik Pak? Enggak paham, saya nggak ngomong komentar lain lah, nanti saya dimarahin. Saya Pak, calon-calon saya caca nggak ngerti semua, 99% nggak ngerti. Tapi tetap saya omongin. Mereka nggak ngerti, tapi tetap setiap saya bicara pendidikan politik kepada mereka. Jangan coba-coba, kita itu wakilnya rakyat. Bahkan saya ngomong, saya ini congosnya rakyat. Dia dengar, dia tahu. Pegawainya rakyat harus siap menjadi pelayan rakyat, menjadi pegawai rakyat. Kalau nggak usah nyalon, batalkan saja. Saya gitu kan. Saya ajarin, saya tidak ngomong, nanti DPR itu enak. DPR itu ini enggak. Bahwa DPR siap-siap menjadi pelayan rakyat, menjadi pegawainya rakyat. Jadi kalau memilih caleg semua Partai Demokrat, itu jaminannya saya. Ya, biarkan saya ngatasin DPR itu supaya ngerti tentang politik, tentang DPR itu apa. Luar biasa. Pak Michael, tentunya di periode sebelumnya 2019-2024 Bapak kan sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Banyuwangi. Kira-kira kebijakan apa Pak yang sudah Bapak berikan untuk rakyat Banyuwangi? Jadi saya akuin, saya mohon maaf, saya belum maksimal karena saya menjadi Wakil Ketua. Ya, yang mengambil kebijakan itu memang DPR, tapi yang paling mayoritas itu Ketua DPR dan Bupati. Dan di sini yang paling dominan itu Bupati. Sebetulnya kan tidak boleh. Sebetulnya kita harus kuat. Saya sering mengatakan kepada anggota-anggota, kita seharusnya itu kuat. Sama dengan Bupati. Bupati 1 kita 50. Tapi kita selalu kalah. Menjalankan program semua itu Bupati yang ngatur. Sedangkan saya, kebijakan saya, itu kemampuan saya sebagai Wakil Ketua DPR. Jadi selama Bapak menjabat di periode 2019 sampai 2024, nah kebijakan apa nih Pak yang sudah benar-benar menyentuh kepada masyarakat Banyuwangi? Jadi kebijakan itu yang untuk masyarakat yang besar itu kan Bupati, yang disetujui DPR kan itu kan. Sebetulnya DPR berperan, tapi karena saya Wakil Ketua berkeringat berperan begitu, kita teriak-teriak, kita bicara-bicara, itu hanya bicara didengar dan begitu tidak dilaksanakan, kita tidak bisa apa-apa. Kedua, kekuasaan DPR tidak seperti dulu, sekarang ini dipangkas. Tapi kita punya cara, makanya saya kepingin menang. Yang ditakutin oleh pemerintah bupati siapapun itu hanya ketua DPR. Kalau wakil itu angin lalu.
program saya itu sudah punya program, tapi rakyat yang tidak ngerti. Ketika saya datang, kepingin apa? Yang diminta rakyat itu bangunan, bangunan, dan bangunan. Memang saya nggak nyalakan, karena seperti jalan, banyak yang rusak, ya kan? Seperti pagar makam dan sebagainya, itu banyak yang rusak. Sebetulnya itu kan bukan tugas anggota DPR, itu tugasnya pemerintahan, ya kan, yang bangun. Tapi DPR itu punya kekuatan anggaran, tapi kecil sekali, kan itu. Ya dikasih bonus lah sama bupati, anggarannya itu nggak seberapa, sangat kecil. Nah, itu yang saya buat program. Tapi rakyat menuntut saya bangunan dan bangunan. Saya pernah panggil, ya, saya mempunyai kekuatan miliar, segini miliar gitu kan. Saya coba ingin mempunyai program ekonomi. Saya panggil tentang untuk ekonomi kepala desa, 10 desa saya buat percontohan. Dulu, pertama-tama jadi DPR. Karena saya ngerti yang dibutuhkan itu rakyat itu kesejahteraan. Ya, jadi saya panggil, saya punya kekuatan ini, mari kita potensial apa di desa-desa. Saya sudah selidiki ini. Sementara saya beri 500 juta dulu ya. Kita maksimalkan untuk gerakan 500 juta ini per desa, dan tidak boleh dipotong serupiah pun. Harus benar-benar murni untuk menggerakkan perekonomian. Desa ini sudah kita tata, kan itu. Dan saya sudah bicara kepada Pak Sekda, kepada pejabat-pejabat, oh ini bagus Pak Michael, ini buat percontohan. Ya sudah 10 desa dulu saya buat percontohan, kan itu. Sudah selesai, tahu-tahu saya dipanggil. Terakhir mau dok, itu dipanggil, Pak, itu ternyata tidak ada payung hukumnya. Nggak ada payung hukumnya gimana? Saya kan nggak ngerti, baru dari DPR. Nggak ada payung hukumnya gimana? Kan saya sudah ngomong kepada Bapak. Saya kan mau ini program saya seperti ini, katanya bagus-bagus. Sekarang kok malah nggak ada payung hukumnya, itu dulu tuh ngomong apa? Payung hujan. Saya bilang, nggak ada payung hukumnya, terus gimana? Ya nggak bisa Pak, Bapak tentukan titik aja. Saya marah saat itu, saya tinggal. Saya udah nggak ada. Jadi saya ingin membantu seperti itu, tapi nggak ada payung hukumnya kan itu kan. Nah, sehingga saya harus mengambil kebijakan itu adalah saya tahu. Cuma kan mereka ketakutan dengan program saya ini, takut partai saya besar gitu. Yang kedua tentang rakyatnya, rakyat juga nggak ngerti. Yang diminta rakyat tentang bangunan, begitu kan? Jadi saya nggak pikir sudah saya berikan bangunan saja sudah. Minta apa saya beri, minta apa saya bangun. Jadi semua fasilitas saya yang berikan itu tidak pernah saya ngawur. Saya pasti menanyakan ke rakyat apa yang paling urgent dibutuhkan di sini. Baru saya mengajukan di sana. Jadi nggak ngawur saya. Yang diinginkan rakyat itu. Padahal program saya bukan itu. Tapi rakyat nggak ngerti. Yang diminta rakyat tentang bangunan, dan bangunan. Gitu. Padahal saya memikirkan tentang rakyatnya sendiri. Itu nggak populis bagi partai. Karena efeknya itu nunggu kalau berhasil ngefek, kalau gagal nggak ngefek, hancur. Kalau bangunan kan ngefek. Ada tandanya, oh itu siapa yang bangun? Michael yang bangun. Itu siapa? Michael yang bangun. Akhirnya saya kemenangan demi kemenangan. Ya sudah saya bangun aja. Keinginan rakyat begitu. Padahal itu lain jauh lebih besar. Justru program saya itu rakyatnya, kehidupannya, mereka, keturunannya, anaknya bagaimana bisa ada perubahan, kan itu. Berarti untuk mensejahterakan rakyat. Rakyatnya itu yang saya ketika diizinkan menang dan saya pengambil keputusan, saya akan mempunyai program ke sana. Bangunan itu saya sudah ngerti, sudah kecil, bukan hanya di sini saja. Saya minta kepada Bu Kofifa bisa. Saya minta ke Pak Prabowo, jika Pak Prabowo jadi, karena Demokrat ikut Pak Prabowo, saya bisa masuk ke sana. Saya bisa masuk ke ketum, siapa tahu Demokrat dapat menteri. Saya bisa masuk ke menterinya untuk membuat anggaran. Karena saya tahu ngerti tentang anggaran. Jadi mana yang perlu, saya akan cari. Jadi bukan kegiatan uangnya 3,3 triliun memang tidak cukup. Tapi kebanyakan orang politik kan nggak ngerti. Ya pokoknya itu saja. Terus kapan rakyat itu sejahtera? Yang sangat unik sejahtera. Memang satu hal yang
menjadi satu impian rakyat baik Indonesia ataupun Banyuwangi bahwa tentunya kesejahteraan Pak Michael. Nah terakhir Pak Michael, karena waktu kita juga terbatas, ketika nanti mungkin Pak ke depan Bapak terpilih kembali, kira-kira ada nggak hal yang sekiranya memang belum Bapak gapai di sebelumnya dan Bapak akan capai di periode berikutnya? Banyak, Pak. Yang paling Jadi penting, program kesejahteraan itu kan belum kita lakukan. Oke. Yang itu yang kita lakukan. Itu banyak. Program kesejahteraan itu secara gamblangnya membuat perusahaan-perusahaan masyarakat, perusahaan-perusahaan kecil. Saya kan, otak saya kan ke sana. Bagaimana bisa menghasilkan uang. Tapi kalau dulu perusahaan saya untuk saya sendiri, ini perusahaan untuk rakyat. Bagaimana ngelola perusahaan untuk rakyat sekecil mungkin mulai dari bawah. Itu kita prinsip, kita konsep. Bagaimana ya namanya pokmas atau dan sebagainya bisa menjadi pokmas yang besar, namanya apa kayak besar dari pengusaha, akhirnya lepas dari bantuan kan itu kan. Tapi kita memulai dari situ dan itu perlu modal, perlu uang. Uang itu bukan hanya dari Banyuwangi. Banyuwangi itu berapa kecil. Jadi saya ngambil dari provinsi sehingga saya getol supaya provinsi itu calon yang baik itu jadi. Ya, RI jadi satu saja sebagai contohan. Orang Banyuwangi perlu ada contoh buktinya. Saya perlu membuktikan itu harus punya RI satu, provinsi satu aja. Sehingga saya memberikan percontohan misalnya tahun ini 40 desa. Ya, tahun depan 40 desa, 5 tahun itu selesai lah buat percontohan itu. Tahun berikutnya nggak usah, orang itu akan bergerak sendiri. Kan itu. Saya membuat contoh. Jadi saya perlu provinsi harus jadi. Ya, RI harus jadi. Dan apalagi gubernur, Kofifa. Kofifa didukung Demokrat dan Mas Emil. Mas Emil ketua Partai Demokrat. Saya tahu, kalau dulu saya nggak ngerti. Terus terang saja, Bu Kofifa jadi saya tidak pernah minta kepada Bu Kofifa. Baru kemarin aja minta-minta itu. Bu Kofifa dukung tentang ekonomi mengenai tentang ekonomi kerakyatan Langgar, pondok pesantren. Itu. Tapi kan waktunya kan nggak bisa sekarang. Saya ngurusin pemenangan. Kalau nggak ngurus ekonomi partai saya kalah ya sama saja. Saya mohon maaf. Jadi saya ngurusi pemenangan dulu. Ya, ketika menang, mudah-mudahan Bu Kofifa itu jadi. Saya sudah punya konsepnya, saya sudah presentasi kepada Ibu Kofifa. Dan Ibu Kofifa mendukung. Kalau memang konsep itu baik untuk rakyat, kami siap mendukung. Bahkan dinas-dinas dipanggil sama Bu Kofifa. Tapi kebanyakan program-program ini hanya program pencitraan. Yang Ibu Kofifa tidak mau. Minta program begini-begini hanya bantuan saja. Tapi saya mempunyai konsep tentang ekonomi, tentang pondok pesantren besok ke depan. Tapi ini perlu waktu. Iya kan? Waktu ini kalau saya memikirkan itu, amblas saya. Jadi saya mohon maaf, tapi saya sudah berbicara dengan Ibu Kofifa tentang itu. Ya, kan bisa saja. Ini mendengar Bu Kofifa, kalau bohong saya kan bisa ditegur. Dan Bu Kofifa itu sangat baik. Dan dia menyetujuin ketika program yang baik. Pasti akan di backup dan beliau ngomong, ini Pak Michael backup program ini, gitu kan. Tapi kan harus benar-benar saya mempersiapkan, bukan hanya minta bantuan saja. Yang penting Bu Kofifa itu setuju program saya, ditambah DPR yang jadi. Itu selesai, Mas. Kita itu kaya. Bahkan yang terakhir penutup itu, ya kalau kita melihat Abraham Samad mengatakan itu, negara kita itu rusak. Karena apa? Banyak korupsi. Di mana-mana korupsi. Mau ngadep kemanapun korupsi katanya. Dan Pak Mahfud itu terakhir ngomong itu, bilang apa? Satu saja pertambangan tidak dikorupsi. Maka rakyat Indonesia mendapat gaji 20 juta per bulan, per kepala. Itu yang membuat saya nggak tenang. Saya harus lebih keras lagi berjuang untuk meyakinkan rakyat jangan main-main politik tahun 2024. Kita itu kaya. 20 juta per bulan per kepala jika satu saja pertambangan tidak dikorupsi. Yang korupsi itu siapa? Yang dipilih oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat ngawur memilihnya. Bahkan sempat ada semacam satu candaan bahwa Indonesia surganya koruptor. Wah, bagaimana itu bisa? Kita untuk menghilangkan koruptor dari negara kita. Jadi mulai dari rakyatnya sadar. Jangan rakyat menyalahkan orang politik lah. Selalu rakyat. Memang saya nggak menyalahkan rakyat ngomong begitu. Karena memang, tetapi harus disadar melalui rakyat dulu. Caranya apa? Memilih jangan ngawur, jangan karena uang 100.000. Kalau mereka korupsi ngamuk-ngamuk kepada orang politik, yang memilih rakyat sendiri. Coba rakyat semua sadar, memilih yang baik. Selesailah Indonesia ini. Kan itu.
Jangan percaya kepada, kalau mengenai politik, jangan percaya kepada tokoh-tokoh semua lah. Kadang-kadang tokoh-tokoh itu nggak ngerti, bukan jahat ya, nggak ngerti. Karena dititipin, dimintai tolong, diberi uang, akhirnya bicara. Padahal dia tidak ngerti politik. Mari perorangan. Kita sudah teknologi maju, punya handphone, punya tanya, siapa yang baik, siapa yang peduli, ketua partai A ini siapa, berbaik apa tidak. Kalau enggak, sudah nggak usah direken lah. Nggak usah dipilih itu, caleg-calegnya walaupun baik itu jangan dipikirkan lah. Intinya berarti jangan sampai salah pilih calon. Dan jangan memilih karena uang. Iya, itu akibatnya seperti ini. Lo bayangkan 20 juta lo per bulan, per kepala. Per kepala saya juga mau, Pak. Nah, makanya kan. Tapi denger enggak sampean diomongan begitu? Begitu kayanya Indonesia. Sehingga saya terus berteriak-teriak. Pilih yang baik, sehingga rakyat yang untung. Bukan seperti ini, hanya untung 100.000 5 tahun. Oke, Pak Michael, luar biasa. Kalau udah ngobrol politik, gak akan pernah ada habisnya. Terakhir, Pak, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Banyuwangi, silakan. Ya, saya mohon masyarakat Banyuwangi yang mendengarkan saya, tahun 2024, saya mohon dengan sangat, kalau sampai cinta kepada keluarga, kepada anak, cucu keturunan Anda, masa depan Banyuwangi, tahun 2024, pilihlah calon yang baik. Calon yang memikirkan rakyat, jangan karena uang. Jangan dibimbing uang 150.000, bahkan ada yang ngomong 200.000. Itu semua bohong belaka. Mereka adalah calon penipu. Calon yang akan membuat rakyat sengsara. Pilih yang baik. Kalau nggak ada pilihan yang baik, saya, Michael, Ketua Partai Demokrat, yang bertanggung jawab setiap calon yang terpilih. Dan saya akan punya program ke depan, bagaimana rakyat Banyuwangi tersenyum. Begini saja. Baik, Pak Michael Edi Haryanto, terima kasih, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, atas waktunya bincang-bincang hari ini luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa, apa yang kita bincangkan tadi, cerita sosok dari Bapak Michael Edi Haryanto ini bisa menginspirasi Anda, bisa membuka pikiran Anda, dan ilmu-ilmu baru kita dapatkan. Ingat, jangan sampai salah pilih. Bahwa ketika kita salah pilih, 5 tahun ke depan, ya istilahnya nasib kita berada pada orang yang salah. Terima kasih Pak Michael, dan mudah-mudahan jalannya nanti tahun depan, bulan Februari lancar insya Allah, dan bisa bekerja untuk rakyat kembali. Ya, amin. Saya Tan Ahmad bertugas, pamit undur, terima kasih, sampai ketemu lagi pada dialog khusus lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.